أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man shalla al-'isha'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla al-fajra fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat Isya berjamaah dapat pahala seperti salat tahajud separuh malam. Kemudian barang siapa mengikuti salat subuh berjamaah dapat pahala sepanjang malam. Kalau dengan salat wajib Isya dan subuh kita bisa mendapatkan seperti pahala orang tahajud sepanjang malam. Bagaimana kalau kita bisa istiqamah yang wajib, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi sunnah qabliyah ba'diyah dan sunnah-sunnah yang lain. Subhanallah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan luang untuk beramal salih. Dan amalan salih itu sungguh tidak berat. Tapi mengapa tahajud itu sendiri dibiasakan di tengah malam supaya bisa terlihat bedanya orang-orang yang sungguh ikhlas sama yang malas-malasan. Karena memang berat tinggalkan enak tidur, nyaman tidur, apalagi kalau pakai AC atau lagi kedinginan atau di samping istri, kita merasa memang berat. Disitulah kelebihan yang akan terlihat seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tahajud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak akan mudah melaksanakan tahajud kecuali benar-benar orang yang cinta beribadah kepada Allah. Bukan hanya melaksanakan ibadah sebagaimana hal rutin, tapi ada rasa cinta. Dia ingin bangkit malam hari. Bahkan salah satu kekuatan umat Islam dan bangkitnya umat Islam adalah salat malam. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau ingin membebaskan Masjidul Aqsa dari Yahudi, dan beliau bawa pasukannya, di sebelum masuk ke area masjid, cukup beberapa jauh, mereka pernginap malam hari di Palestina. Dan tujuannya paginya menuju ke Masjidul Aqsa untuk melawan musuh-musuhnya, untuk membebaskan, menyucikan Masjidul Aqsa dan dikembalikan di tangan umat Islam. Ternyata apa yang dia lihat menjadi sebab kekuatan mereka untuk menang melawan musuhnya di area Masjidul Aqsa di saat itu. Beliau bangun malam hari dan melihat pasukan-pasukannya di tengah malam salat tahajud. Apa kata beliau? Bihaulai nantasir. Dengan mereka ini akan kami mendapatkan kemenangan yang besar. Sekarang sering kita melihat pemutih muka. Orang sering cari obat, krim atau apa supaya katanya cerah mukanya, bersih mukanya. Saya kasih obatnya. Wudu sama tahajud. Nurun fil wajhi wa nurun fil qalbi. Kata ulama, tahajud itu cahaya kalbu dan cahaya wajah. Itu alami, tidak perlu pakai pemutih dan obat-obatan macam-macam. Bahkan ulama menjelaskan orang yang paling jujur dalam kehidupannya
ikhlas dalam ibadahnya, dan juga mendapat ilmu yang berkah karena mereka tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, kuncinya di tahajud. Sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini pelajaran dan peringatan bagi orang yang cerdas, yang sehat akalnya, yang bisa mengetahui mana yang baik. Disitulah kelebihan salat malam. Bahkan kalau orang proses belajar ilmu dan dia menghadapi kesulitan untuk menemukan ilmunya atau membuka satu persoalan dalam ilmu atau fikih, kuncinya di salat malam. Dikaruniakan oleh Allah ilmu yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah dihitung, yang tidak pernah diperjuangkan, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga terakhir, Allah sendiri memanggil, mana hamba-hambaku yang ingin diampuni dosanya, mana hamba-hambaku yang bertaubat, mana hamba-hambaku yang beristighfar, mana hamba-hambaku yang berdoa. Allah di tengah malam memanggil kita. Apa yang kita jawab? Malu enggak?